Oke, kembali bersama gua Ghoster Kulon Progo. Tepat pada malam hari ini, saya akan melakukan eksplorasi di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Dan saya akan melakukan eksplorasi di Goa Cangcut. Buat kalian yang penasaran, jangan skip video ini dan saya akan melakukan penelusuran di malam ini. Who's asleep amidst the trees? Bats all a swaying in the breeze. But one soul lies anxious, wide awake, fearing all manner of ghouls, hags, and wraiths. Oke, kita akan lanjut ke lokasi berikutnya ya teman-teman ya. Jadi nanti kita kalau ke sebelah kiri ini ke Tapak Bima, jadi di atas sana itu ada satu batu yang ada simbol kaki ya teman-teman. Nanti kita akan ke sana, tapi kita akan mengarah ke Goa Cangcutnya nih teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ya. Kita akan memasuki Goa Cangcut nih. Kalau kalian yang nggak tahu Cangcut ya, jadi Cangcut itu celana dalam teman-teman. Nah, nanti akan saya ceritakan sedikit terkait apa sih maksudnya gua ini kok dinamakan Goa Cangcut ya teman-teman. Dan untuk tampilan kanan kiri ini sama teman-teman ya, karena kita berada masuk di tengah hutan ya. Jadi lokasi guanya ini masuk ke kaki gunung ya, yaitu di hutan-hutan seperti ini teman-teman. Dan ini untuk aksesnya ini udah bagus ya, karena informasi yang saya dapat dulu ini belum setapak kayak gini teman-teman, masih tanah ya. Dan ini adalah informasi yang saya dapat hasil dari orang yang melakukan ritual di Goa Cangcut ini. Dan dia merasa sudah sukses dan berhasil, makanya dia menghibahkan sedikit rezekinya untuk membangun akses ke Goanya Cangcut ini teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow ya, ini kalian bisa lihat teman-teman. Jadi untuk aksesnya ini nanti kita akan turun ke sana dan nanti akan sambil saya ceritakan ya sedikit cerita atau sedikit mitos. Kalian boleh percaya atau tidak. Pada intinya saya di sini bertujuan untuk mengedukasi kalian aja sebagai penonton ya, agar lebih cerdas untuk menangkap konten seperti itu teman-teman. Di sini rata-rata pohonnya besar-besar cuy ya. Oke, dan kita lanjut ya teman-teman ya. Dan ini harus pelan-pelan juga karena sedikit licin teman-teman, karena ini posisinya habis hujan ya. Wow. Nanti kita akan ke sebelah sana ya, dan di sana adalah Tapak Bima teman-teman. Saya juga belum begitu tahu ya terkait cerita lokasi-lokasi pada malam hari ini ya. Namun saya sudah sedikit diceritakan ya. Pada intinya, semisal saya ada salah informasi, mohon maaf ya teman-teman ya. Karena jujur saya belum mempelajarinya dan saya belum pernah ke sini. Oke, dan tepat di depan saya, ini adalah Goa Cangcutnya. Ya, bisa kalian lihat ya tampilannya. Dan di sebelah kanan saya ada pohon. Wow, besar sekali cuy. Ya, nih benar-benar dikelilingi pohon-pohon. Dan tadi kita akses lewat sana ya. Oke, saya masuk sendiri ya. Ini sekitar pukul 18.30 ya. Dan di sebelah kiri akan saya sepilkan, astagfirullahaladzim. Siapa? Oke, dan saya akan nyepilkan sedikit. Dan di sebelah sini nih yang warna merah sama biru ya. Ini adalah Cangcut teman-teman. Ya, ini Cangcut. Oke, kita sudah berada di depan goanya nih. Akan saya ceritakan sedikit ya. Jadi Goa Cangcut, kenapa dinamakan Goa Cangcut? Itu karena memang di sini itu ada kebiasaan atau syarat untuk melakukan ritual, yaitu membuang celana dalam atau meninggalkan celana dalam di goa ini. Seperti itu. Ya. Dan ini kita dihadapkan dengan dua pintu. Astagfirullahaladzim. Siapa? Hello? Oke, saya mendapatkan satu interaksi ya di sebelah kanan saya.
Ini ada satu sosok teman-teman, tapi saya nggak tahu ya berupa apa. Tapi saya nggak bisa melihat, tapi saya bisa merasakan ya. Dan kita disambut oleh satu sosok ini ya, di sebelah kanan ini, di sebelah gua. Mungkin penjaganya atau apa ya. Permisi, saya hanya untuk mengedukasi ya, tidak untuk mengganggu kalian. Oke. Jadi di sini disediakan 2 pintu teman-teman. Ada pintu sebelah kiri dan pintu sebelah kanan. Jadi untuk mereka, saya dapat informasi ya. Jadi untuk mereka pelaku spiritual ya, mereka harus masuk lewat pintu kanan dan keluar lewat pintu kiri. Seperti itu ya aturannya ya. Jadi pertama-tama pelaku spiritual itu akan memasuki pintu sebelah kanan ini teman-teman. Ayo, saya tidak mengganggu Anda ya. Saya tidak mengganggu Anda. Tolong jangan ganggu saya ya. Ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Dan di sebelah kanan ini kita ada kain berwarna hijau ya. Dan katanya dulu gua Cangcut ini itu dijadikan pemandian dayang gitu ya, dayang putri. Dan ini saya masuk menunduk teman-teman, karena ini tingginya cuma sekitar 1 meter sampai 1,5 meter ya teman-teman ya. Wow. Nah, untuk kain hijau coba kita masukin ya. Assalamualaikum. Oke. Ya, jadi kain hijau ini diperuntukkan untuk menutupi ketika melakukan meditasi ya. Di sebelah sini akan saya sepilkan sedikit. Nah, ini adalah salah satu bukti tempat ini dijadikan sebagai pelaku spiritual ya. Jadi orang-orang yang datang ke sini, informasi yang saya dapat itu ada tujuan tertentu atau ada maksud tertentu, macam-macam maksudnya ya. Ada yang kesini minta penglaris, ada yang di sini minta jodoh, ada yang di sini minta dilancarkan usahanya atau apa ya. Pokoknya kebutuhan mereka itu untuk seperti itu ya. Di sini ada syarat mungkin ya, ada pisang, ada kelapa, ada bunga, ada dupa juga mungkin syarat-syarat ya. Ini banyak juga nih bekas-bekas apa namanya, bekas-bekas kelapa-kelapa ya yang mereka bawa untuk ke tempat ini ya. Jadi mereka itu duduknya di sebelah sini, lalu kordennya hijau ini ditutup ya, dan dia menghadap ke sana seperti itu teman-teman. Wow. Dan ini atas saya udah batu teman-teman. Jadi emang kondisi batunya tuh, guanya tuh sempit ya atau pendek. Nih pendek cuy. Oh, ini ada pohon besar juga nih tumbuh di gua ini teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini saya contohkan nih. Jadi mereka duduk di sini ya, duduk di sini, terus kainnya ini ditutup seperti ini. Nah, ditutup seperti ini. Nih, ya ditutup supaya apa ya? Lebih fokus mungkin ya mereka ya melakukan ritualnya ya teman-teman ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi saya ceritakan lagi dari depan tadi ya. Jadi ini ada 2 pintu, kiri dan kanan ya. Mereka masuk melalui pintu kanan ya, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Nah, dan di sebelah sini kiri ya. Nah, tadi kita membahas di sebelah sana ya. Jadi mereka itu memasuki sini. Yes. Saya sepilkan dulu kanan kirinya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi mereka masuk ke sini lewat pintu kanan ya. Dan dia itu melakukan mandi teman-teman di depan sana. Jadi para pelaku spiritual itu melakukan mandi di sini. Ya. Nih, akan saya sepilkan sedikit. Nah, ini ada bekas dupa juga, ini ada gayung. Ya, dan itu gayung juga, dan airnya itu di sana. Nah, ini yang dikatakan airnya tuh suci. Tapi emang ini airnya tuh asli dari tetesan ya. Jadi bener-bener bening teman-teman, nggak keruh sama sekali. Ya, nih
Ya, mereka melakukan mandi di sini. Oke, akan saya lanjutkan ceritanya. Jadi setelah mereka masuk melalui sana, ya, ada yang langsung di sana melakukan pembukaan mungkin ya di sebelah sana. Lalu mereka masuk ke sebelah sini untuk melakukan mandi atau pensucian diri ya teman-teman ya. Nah, di sini informasi yang saya dapat, jadi mereka yang masuk lewat sini itu nggak boleh keluar lagi lewat sini teman-teman. Ya, mereka keluarnya harus lewat yang sebelah sini nih. Nah ini adalah akses keluar ya. Yang tadi mereka masuk dari sebelah sana, itu setelah mandi melakukan pensucian diri dan mengambil air ini untuk mandi atau untuk minum ya, karena ini airnya bersih teman-teman. Mereka keluarnya harus lewat sini. Nah, lewat sini ya. Setelah itu dilanjut ke area belakang sana teman-teman. Ini saya lihatkan ya. Nah, di sini mereka lanjut ke area belakang sini. Dan di belakang sini itu ada pohon besar juga ya. Ini ada pohon besar juga teman-teman ya. Dan syaratnya mereka harus melepas pakaian. Astagfirullahaladzim. Siapa? Oh, saya takut ada monyet teman-teman, karena di lokasi ini tadi saya ke lokasi ini banyak monyet ya. Oke, akan saya lanjut ya. Jadi mereka yang setelah melakukan mandi atau mensucikan diri, mereka diwajibkan untuk melepas cangcut atau celana dalam ya. Mau celana dalam atau BH lah itu harus dilepas semua. Nah, itu ritualnya seperti itu ya. Dan mereka berdiri di sini dan harus melemparkan cangcut atau dalaman mereka itu ke atas pohon ini. Dan informasinya, semisal celana dalam atau cangcutnya ini tidak jatuh ya, tidak jatuh atau tersangkut di pohon ini, katanya ada tanda-tanda keinginan mereka itu akan terkabul ya. Namun di sini saya belum bisa membuktikan ya adanya di atas cangcut-cangcut atau celana dalam, karena informasinya tadi habis dibersihkan teman-teman. Karena yang datang ke sini itu banyak katanya, baik pejabat atau orang lain ya, yang pokoknya banyak lah datang ke sini lah untuk melakukan spiritual itu. Jadi kemarin-kemarin katanya banyak celana dalam atau cangcut-cangcut yang sudah tersangkut di area sini teman-teman. Dan ini akan saya buktikan ya. Nah ini ya, saya menemukan apa? Ya, ini adalah satu BH ya teman-teman ya. Coba saya ambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Wah. Ya. Nih. Ini salah satu bukti bahwasanya mereka melepas celana dalam atau pakaian dalamnya di tempat ini. Nih ada juga nih. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya, karena memang di sini mitosnya seperti itu. Jadi bukannya saya gimana-gimana ya. Nih celana dalam juga. Nah, itu celana dalam juga di sana. Di sana juga ada celana dalam banyak teman-teman. Cuma ini katanya habis dibersihkan. Nih, celana dalam juga nih. Nih. Ya enggak? Nih. Nih, celana dalam. Ini celana dalam. Ini celana dalam, celana dalam, celana dalam, semua celana dalam. Ya. Nih, sampai sana. Sampai sana-sana nih, ada yang pink juga, punya siapa nih? Tolong kalau habis di sini jangan ditinggal di sini. Ya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi sedikit pembahasan ya terkait gua cangcut ini. Jadi emang seperti itu teman ya ceritanya, dan nggak perlu ya saya membuktikan. Saya masuk dari sana terus melakukan ritual, terus saya harus mandi di sana. Dan saya harus melempar celana dalam saya di sini biar semangkut di sana ya. Jujur aja teman-teman, saya sebagai eksplorasi ya atau penelusuran hal-hal mistis seperti ini, saya nggak percaya ya sama seperti ini. Jadi saya tetap percaya pada agama saya, bahwasanya hanya Sang Pencipta aja ya. Jadi saya nggak meminta-minta atau saya berharap kepada tempat-tempat seperti ini. Tapi saya tidak menyalahkan mereka-mereka yang datang ke sini ya teman-teman ya, karena ajarannya beda-beda. Intinya kita di sini saling menghargai,
tidak saling menghujat ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi silahkan, kalau kalian mau percaya mau tidak itu kembali lagi ke kalian. Saya hanya mengeksplorasi dan mengedukasi ya, seperti itu. Dan saya tidak menyarankan juga kalian untuk datang ke sini ya teman-teman ya. Saya cuma mengedukasi dan mengeksplorasi aja lokasi ini ya, biar kalian tuh tahu dan kalian bisa menilai tempatnya seperti ini gitu ya. Oke, mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan pada eksplorasi kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di tempat atau lokasi mistis di kota kalian ya teman-teman ya. Dan buat kalian yang punya informasi lokasi yang mistis, horor atau angker, silahkan hubungi di TikTok saya ya, Ghoster Kulon Progo. Nanti kalian DM aja, nanti insya Allah saya bales ya. Dan insya Allah kalau ada rezeki kita datang ke tempat kalian. Oke, mungkin gitu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.